Kak Ira bilang sendiri kalau untuk meyakinkan orang-orang terhadap produk lokal itu sendiri kan masih agak-agak susah gitu ya Kak. Nah, menurut Kak Ira sendiri prinsip apa sih yang harus dijalankan oleh pebisnis UMKM saat ini? Pertama harus kreatif dari segi produk dan servisnya. Terus kita tuh kan jadi harus punya produk tuh yang unik gitu, yang menarik, yang kenapa sih customer harus beli produk di kita gitu. Terus garansinya apa, kayak gitu. Itu pertama ya, harus kreatif di produk atau pelayanan. Produk biasa nggak masalah, nggak ada yang nuntut kok harus beda banget gitu kan. Tapi kita harus punya pembeda, entah itu dari servis. Itu sih pinter-pinternya kita improve di servis ya. Yang penting kita harus tahu aja apa kebutuhannya mereka, problem mereka tuh apa. Yang harus kita jual tuh problem, ya kan? Apa sih problem mereka? Gali problemnya, kita bikin solusinya, itu kan. Ya terus harus punya nilai lah intinya. Jadi jangan sampai kita bikin another brand cuman another name gitu. Tapi kan harus bikin yang another brand, another solution, itu sih kalau kata aku. Dari situ aja kayaknya udah cukup menjawab gitu, udah oke gitu kan. Sekarang kan kita lihat semua nggak salah, cuman banyak banget gitu kan. Jualan ya hanya jualan, cuman beda nama-nama brandnya gitu kan. Si ini gitu. Produknya sama semua kan gitu. Tapi kan yang harus kita tawarkan solusinya tuh apa kayak gitu kan. Ya itu harus punya nilai lah yang bisa kita jaga, yang oh iya ini si nilai, ini si brand ini kayak gitu. Soalnya kan yang aku lihat jadi kayak keunikan iya, uniknya, terus nilainya apa. Karena aku lihat sekarang tuh banyak banget orang berlomba-lomba bikin brand. Mereka punya modal, mereka langsung bikin brand, tapi ada yang nggak mereka jaga, ada yang nggak mereka perhatiin. Mereka cukup ngelihat brand A, ini followernya banyak, penjualannya bagus, model yang laku apa, yaudah bikin kayak gitu kan. Kebanyakan tuh kayak gitu, jadinya cuman copy gitu kan. Nah ya kayak gitu. Jadi harusnya adalah berarti harus dibikin secara matang juga ya Kak? Ya harus secara matang. Bisa kayak gitu, mungkin kamu bisa menang di pasar saat itu. Tapi kan belum tentu. Yang harus kita jaga kan transaksi ke depannya kayak apa, hubungan relationship sama customernya kayak gimana. Nah itu yang agak susah. Jadi menurut aku nggak usah jauh-jauh, itu aja. Lihat dari, pokoknya harus kreatif, entah itu dari segi produk atau dari segi pelayanan. Terus yang kedua harus punya nilai, dan yang ketiga yang kayak aku tadi bilang, harus belajar dari, kan tadi banyak tuh yang copycat kayak gitu. Harus belajar dari kompetitor. Lihat kompetitor boleh, harus malahan. Nah tapi kita tuh harus nganggep kompetitor tuh bukan saingan. Lihat plus minusnya apa, kita ikutin yang bagusnya, prestasinya kita lihat, dijadiin acuan gitu kan. Jadiinlah kompetitor tuh gurunya kita gitu kan. Tapi kan bukan berarti melihat kompetitor yang lakunya apa, bikin. Nah kebanyakan tuh kayak gitu. Kayak gitu. Benar banget. Kalau Kak Ira sendiri melihat perkembangan produk lokal di Indonesia ini sendiri gimana sih Kak? Tentang kualitasnya Kak, atau produknya Kak, gimana Kak? Menurut pandangan Kak Ira sebagai Ira ya. Kalau menurut aku sekarang sebagai Kak Ira, udah banyak banget. Sekarang tuh udah banyak banget brand-brand lokal yang udah bagus banget. Itu tuh ya keren lah. Aku juga aku aja masih pakai teman-teman yang brand lokal gitu kan. Bahkan yang nggak harus teman pun kalau bagus ya kenapa enggak gitu. Dan aku rasa mereka tuh bagus-bagus. Sekarang tuh udah lebih kreatif. Karena kan sekarang tuh informasi semakin terbuka ya. Kita tinggal googling aja mau nyari apa, vendor apa sih yang nggak ada gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi aku pikir sekarang tuh udah banyak banget brand-brand lokal yang bagus. Nah DNA-nya udah bagus, brandnya udah bagus. Cuman mungkin masih ada beberapa yang kualitasnya belum sesuai sama DNA brandnya. Jadi memang dia branding tuh udah bagus banget, iklannya udah bagus banget, tapi ada beberapa teman-teman brand di sana yang kurang memperhatikan produknya ya, kalau menurut aku ya. Jadi kayak iklannya udah bagus, dipakai siapa, modelnya udah bagus, tapi begitu kita lihat, ada yang karena aku perhatiin banyak juga orang cuman mengedepankan iklannya gimana, cara jualannya gimana gitu. Sedangkan nomor satu itu kan produk ya yang harus menjual tuh. Kalau menurut aku ya sedang produknya garansinya gimana, jaminannya itu apa. Jangan sampai gara-gara ngelihat iklan udah senang banget,
pas datang nggak sesuai ekspektasi, karena itu juga karena aku sendiri pun pernah seperti itu, dan aku juga di sini ngobrol sebagai customer kan, kadang wah harganya segini tapi kok produknya gini, apalagi aku di sini sebagai orang produksi gitu kan, kok kayaknya nggak imbang, bikin kapok gitu ya Kak. Iya kayak gitu, padahal udah bagus banget yang lainnya, konsepnya udah mateng, DNA brandnya udah bagus, tapi ada satu, dan ya beberapa kali aku beli mereka lupa di produknya gitu, mereka nggak begitu fokus perhatiin ke produk, karena yang aku tahu nih ya, mereka cuma ngandelin vendor gitu, cuman oke, desainnya gini, nanti gini-gini ya gitu, mereka nggak riset dalam banget, terus menurut mereka oke, sama customer belum tentu oke kan, itu pun yang aku rasakan gitu kan. Oke kan nggak melulu menurut saya dan teman-teman di Adorable, karena menurut kita nilainya 100, menurut customer tuh bisa jadi cuma 50-60 gitu kan, itu yang PR-nya kayak bener gitu. banget. Ya sebenarnya udah bagus sih, kan lebih bagus, DNA-nya bagus, produknya juga bagus, produknya bagus, bener banget. Ya, lebih kayak gitu sih. Cara-cara kayak gitu apa emang Kak Ira yang ngasih tahu Kak, atau emang bagaimana tuh Kak? Sampai admin-adminnya juga baik-baik banget, lucu-lucu. Itu tuh sebenarnya Fajar, lebih ke Fajar karena berdasarkan pengalaman dia. Jadi Fajar tuh lama kerja di retail kan, dia tahulah kerja di retail seperti apa, terus plus minusnya seperti apa, dan itu dia aplikasiin di Adorable. Terus kan customer tuh kan di kita tuh ya dimanapun lah, customer itu kan raja ya. Gimana caranya sih biar orang tuh nyaman belanja di kita, jangan cuman beli belanja gitu, beli model ini saya segini, oke udah ini transfer, kayaknya nggak ada chemistry-nya gitu. Beda kalau kita mau ngajak ngobrol, terus apa problemnya si customer apa gitu. Terus kan aku pun lah, kita lah jadi customer senang dimanjain kan, senang dikasih yang perintilan-perintilan, gratis ongkir atau apa kayak bonus kecil, ya kayak gitu aja. Makanya di sini tuh ya kita ya buat teman-teman juga, kita kita besok bikin brand nih, jangan cuman asal jualan, tapi kita juga harus memposisikan kita jadi target marketnya kita gitu kan, jadi customer. Gimana sih jadi customer, kan kita juga nggak mau ya jadi customer cuman apa pesan ini saya segini ya udah ya bye. Beda kalau apa ya ngobrolnya kayak gitu kan, ada chemistry-nya gitu. Bener banget. Gimana udah sampai belum produknya, jadi biar kayak gitu bener kan, banget ditanya ya ditanya tuh kayaknya lebih enak gitu, karena aku pribadi pun kalau cuman merasa lebih dihargai gitu ya Kak. Dan belum tentu semua customer yang beli itu puas kan ya. Terus kan tapi ada tipe yang customer nggak puas langsung ngomong, oke, kita bisa kasih solusi. Yang bahaya kan yang customer nggak puas diem, itu menurut aku yang lebih bahaya, dan dia ngomong ke temennya, aduh jangan belanja di Adorable, aku begini, padahal kan kita bisa lah sebenarnya kasih solusi. Nah itu yang bahaya. Makanya tugas customer service itu ya after sale tuh di situ kan, buat tahu kakak gimana, puas nggak, mau ditukar atau gimana, kan kita nggak tahu kan, masing-masing punya permasalahannya, tapi yang puas juga ada banyak kayak gitu. Cuman yang takut yang itu yang nggak puas diem, terus dia ngomongnya ke orang gitu, diem gitu ya. Kayak gitu. Padahal bisa diomongin langsung ya ke para adminnya untuk jadi evaluasi, bener banget. Dan kan kayak kalau di kita ini ada gimana selanjutnya apa? Kayak kalau di kita ya lanjut aja Kak. Kalau di kita? Ya kalau di kita kan bukan ya, adalah beberapa ya yang apalagi sepatu tuh masalahnya sizing kan. Dan ini belanjanya online. Kadang 37-nya tuh ada yang kekecilan, ada yang kegedean. Karena kaki umumnya orang tuh kan beda-beda sebenarnya. Kaki kanan sama kiri aja bisa beda 1 cm, setengah senti. Terus kan ada yang tipe kakinya wide, ada yang kurus. Itu kan pasti beda-beda dengan segala permasalahannya. Nah di kita juga kan ada aja yang kegedean, kekecilan, mereka bisa tukar. Tapi yang bahaya tuh ya itu, yang kekecilan nggak. Padahal mereka nggak nanya, mereka udah memutuskan ya udah kecil produknya, dia nggak mau tukar kayak gitu kan. Jadinya itu produknya padahal kecil, bisa tukar gitu ya. Padahal bisa tukar. Ya itu sih intinya, komunikasi sama customernya. Komunikasi, bener banget. Ya. Ini ada pertanyaan dari Jihan Tiara Putri. Apa bisa kerjasama sama UKM yang masih merintis buat jadi reseller? Gimana tuh Kak? Nah, buat jadi reseller, kebetulan kalau untuk jadi reseller kita nggak terima dulu. Emang nggak pernah terima dari awal karena kita udah punya reseller in-house, yaitu yang CS ada 32 ini kan. Ini yang harus tetap kita jaga.
Tapi ya kita pernah lah beberapa kali kerjasama sama UKM baru gitu kan. Mungkin lebih kayak ke bukan dia ngejualin produk kita gitu. Tergantung nih kaliannya apa gitu. Apa kalian cuman bisa ngejualin atau gimana? Kita sih lebih nge-suggest-nya dari yang udah-udah, kakak kenapa nggak bikin produk aja gitu. Kalau ada yang mau ditanyain, kita tuh terbuka banget karena udah beberapa kali teman-teman kita juga yang mau bikin brand, mereka tuh banyak suka ngechat kayak gitu-gitu. Apalagi Fajar kan suka jadi pembicara di kampus-kampus gitu kan. Itu mahasiswa banyak banget ngechat karena kan mereka tuh pengen bikin brand kayak gimana, Kak Fajar gimana. Iya benar. Iya, kita tuh terbuka banget karena zaman sekarang apa yang mau ditutup-tutupin ya, kayak dari vendor semuanya tuh udah terbuka banget kayak gitu kan. Ya kita lebih kayak ngarahin karena lebih enak kita tuh jualan brand sendiri walaupun harus merintis dari nol. Memang nggak ada yang langsung tiba-tiba jedeng gitu kan, langsung bagus langsung gimana. Semua pasti berawal dari merintis dari kecil dulu. Tapi lebih enak tuh fokus ke produk sendiri gitu. Besok kamu besar pun kamu nggak bawa nama orang kayak gitu. Jadi ya itu, aku sebenarnya kalau reseller umum belum, kita tuh nggak ke situ. Belum ya hingga saat ini. Karena harus ada yang dijaga gitu. Kita kan di sini punya standarisasi pelayanannya kayak gimana gitu kan. Terus kalau ada komplain atau apa-apa, jadi cepet gitu, langsung ke in-house kan. Ini R&D ini ada masalah gini gitu. Untuk taktoknya sama customernya juga lebih gampang. Sedangkan dulu pernah sih nyoba sekali gitu ya, ada yang resellerin, yang ada jadinya ya itu jadinya berantakan, ada yang nggak nyampe gitu pesennya. Makanya jadi kita mutusin ya udah resellernya in-house kayak gitu. Jadi untuk kakak siapa tadi? Oke. Untuk Kak Jihan Tiara Putri, jadi ya Kak Jihan lebih baik mendingan merintis mulai bikin usaha sendiri. Gak apa-apa, gak harus langsung bikin produksi. Kamu ambil barang dari orang gitu, kamu rebranding juga gak masalah sebenarnya kayak gitu. Kalau menurut aku ya gitu. Kayak gitu. Tadi ada yang nanya juga nih, tapi udah ke atas, katanya Adorable tuh buka lowongan untuk internshipnya untuk teman-teman magang mungkin. Kemarin kita ada tiap yang internship udah beberapa kali ya. Nanti tergantung jurusan mereka apa, masuk nggak sama kita itu. Biasanya kita seleksi dari jurusan ya. Karena kalau misalnya kayak waktu itu pernah ada teknik elektro, kita bingung kan, nah elektro di mana gitu. Mungkin yang lebih kita terima tuh kayak PR, desainer, kayak gitu-gitu. Lebih kayak gitu, lebih di situnya. Jadi itu oke kita terima.